Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Priasti Widiani, mahasiswi semester 3 program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas diskusi 10, tugas diskusi 10 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini kita akan membahas tentang kesan, kendala, dan saran untuk pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang pertama adalah kesan. Secara umum, implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi memberikan pengalaman yang sangat positif. Interaksi antar anggota kelompok sebagai sudut pandang yang berbeda, berbagai sudut pandang yang berbeda muncul, memperkaya pemahaman materi dan seringkali menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan komprehensif. Proses diskusi dan berbagi ide sangat membantu dalam menginternalisasi konsep-konsep yang sulit dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Suasana belajar menjadi lebih dinamis dan tidak monoton. Kendala, yaitu beberapa kendala yang saya temui dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi antara lain adalah pembagian kerja yang tidak merata. Kadang-kadang ada anggota kelompok yang kurang berpartisipasi aktif sehingga beban kerja cenderung berpusat pada beberapa individu. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman. Anggota kelompok dengan tingkat pemahaman yang sangat bervariatif bisa menghambat laju diskusi. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk menjelaskan konsep dasar kepada sebagian kecil anggota. Yang ketiga, manajemen waktu. Menyelaraskan jadwal dan waktu luang semua anggota kelompok seringkali menjadi tantangan, terutama jika semua memiliki kesibukan lain. Yang keempat, konflik ide atau pendapat. Meskipun diskusi sehat, kadang perbedaan pendapat bisa memicu konflik kecil yang memerlukan mediasi atau pendekatan yang hati-hati agar tidak mengganggu dinamika kelompok. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Dalam beberapa kasus, akses terhadap sumber daya atau alat kolaborasi yang memadai bisa menjadi kendala. Di sini saran perbaikannya itu untuk meningkatkan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Saya memiliki beberapa saran, antara lain adalah yang pertama itu pemberian peran spesifik. Sebelum memulai tugas kelompok, fasilitator dapat membantu menetapkan peran spesifik untuk setiap anggota, misalnya pemimpin diskusi, pencatat, peneliti, penyaji. Ini dapat membantu memastikan partisipasi yang lebih merata. Yang kedua, panduan diskusi yang jelas. Menyediakan kerangka atau panduan diskusi yang jelas, termasuk pertanyaan pemicu, dapat membantu menjaga fokus kelompok dan memastikan semua aspek tercakupi. Yang ketiga, metode penilaian individu dan kelompok. Penting untuk memiliki penilaian yang mengukur kontribusi individu dan juga keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Ini mendorong akuntabilitas pribadi. Yang keempat, yaitu sesi mediasi atau bantuan. Fasilitator dapat menyediakan bantuan khusus atau waktu khusus untuk mekanisme bagi kelompok untuk meminta bantuan jika menemui jalan buntu, baik dalam hal materi maupun dinamika kelompok. Yang terakhir, fleksibilitas alat kolaborasi, yaitu memberikan pilihan alat kolaborasi digital yang fleksibel, misalnya Google Doc, Miro, Discord, dapat membantu kelompok bekerja secara asinkron dan efisien. Analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Untuk melakukan analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia dan sekolah saya dengan beberapa negara maju, saya akan merujuk pada modul 5302 sebagai acuan dan mengintegrasikan informasi dari dua artikel ilmiah yang disediakan pada sesi 10. Di sini struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia atau umum dan di sekolah saya. Secara umum, struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 yang masih berlaku di beberapa daerah. Karakteristik utamanya yaitu meliputi mata pelajaran tematik, terutama jenjang SD. Pembelajaran seringkali disajikan secara tematik untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka, dia sudah parsial, sudah terpisah. Fokus pada kompetensi, penekanan pada pencapaian kompetensi siswa bukan hanya transfer pengetahuan.
Yang ketiga, nilai karakter, pengembangan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, mandiri, religius, terintegrasi dalam pembelajaran. Alokasi waktu per mata pelajaran atau tema diatur secara nasional meskipun ada fleksibilitas di tingkat satuan pendidikan. Ujian nasional atau asesmen nasional, dulu ada ujian nasional, kini diganti dengan asesmen nasional atau AN yang berfokus pada literasi, numerasi, dan survei karakter, bukan sebagai penentu kelulusan individu. Di sekolah saya secara khusus kurikulum pendidikan dasar mengadaptasi kurikulum nasional dengan menyesuaikan lokal atau kekhasan sekolah. Misalnya pengayaan lokal, adanya mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, seni budaya yang memperkaya kurikulum nasional. Pendekatan pedagogis khusus, penerapan metode pembelajaran tertentu seperti project based learning, inquiry based learning, atau penggunaan teknologi yang lebih intensif. Program unggulan, ada beberapa program unggulan di bidang tertentu seperti misalkan di sekolah saya itu ada program unggulannya berupa pendidikan karakter. Jadi anak itu dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalkan seperti mengucapkan salam sebelum masuk, atau menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata tertib, sopan santun dengan sesama, dengan guru, dan yang lainnya. Penilaian internal, selain asesmen nasional, sekolah juga mengembangkan sistem penilaian internal yang lebih komprehensif, termasuk portofolio, penilaian berbasis proyek, atau penilaian kerja. Nah, analisis komparasi dengan negara maju berdasarkan modul 5302 dan artikel ilmiah berdasarkan modul 5302 yang membahas berbagai model kurikulum di dunia dan dengan asumsi artikel ilmiah yang disediakan fokus pada negara-negara seperti Finlandia, Singapura, atau Jepang. Berikut adalah komparasi umumnya. Kurikulum Finlandia sangat menekankan pada kesetaraan, kesejahteraan siswa, dan pembelajaran holistik. Mereka memiliki kurikulum inti nasional yang fleksibel, memberikan otonomi besar kepada guru dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, strukturnya. Kurikulum tidak terlalu kaku dalam alokasi waktu per mata pelajaran, lebih berorientasi pada fenomena based learning, di mana siswa belajar melalui eksplorasi fenomena dunia nyata yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Penilaiannya meminimalisir ujian standar, fokus pada penilaian formatif oleh guru untuk mendukung proses belajar. Perbandingan dengan Indonesia, kurikulum Indonesia terutama yang berbasis tematik di SD memiliki kemiripan dalam upaya integrasi mata pelajaran. Namun Finlandia memberikan otonomi guru yang jauh lebih besar dan tekanan ujian yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Meskipun AN sudah mengurangi tekanan ujian, mereka juga sangat menekankan pada kesetaraan dan dukungan individual. Singapura fokus pada kurikulum Singapura dikenal dengan penekanan pada rigor akademis, terutama dalam matematika dan sains, serta pengembangan keterampilan abad ke-21. Mereka memiliki kurikulum yang struktur dengan sangat baik. Struktur kurikulum yaitu terorganisir dengan jelas, dengan fokus pada fundamental yang kuat di mata pelajaran inti. Mereka juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Penilaian sistem ujian yang berstandardisasi dan kompetitif seperti PSLE, Primary School Leaving Examination, meskipun ada upaya untuk mengurangi tekanan ujian. Perbandingan dengan Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki kurikulum yang terstruktur dan penekanan pada mata pelajaran inti. Namun Singapura memiliki reputasi internasional yang lebih kuat dalam pencapaian akademis di bidang sains dan matematika. Tingkat kompetisi Singapura juga cenderung lebih tinggi. Jepang, secara fokus kurikulum, Jepang menekankan pada disiplin, etika, dan keunggulan akademis, serta pengembangan individu yang utuh. Strukturnya itu struktur kurikulum sangat terpusat dan seragam di seluruh negeri dengan alokasi waktu yang jelas untuk setiap mata pelajaran. Ada penekanan kuat pada belajar melalui praktik
contoh juku atau les tambahan di luar sekolah. Penilaian sistem ujian yang ketat dan kompetitif terutama untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perbandingan dengan Indonesia, baik Indonesia maupun Jepang memiliki kurikulum yang cenderung lebih terpusat dibandingkan Finlandia. Penekanan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai juga mirip. Namun Jepang memiliki tingkat seragamitas kurikulum yang lebih tinggi dan budaya akademis yang sangat kompetitif. Secara keseluruhan, modul MPDR 5302 kemungkinan akan menegaskan bahwa tidak ada satu model kurikulum yang terbaik secara universal. Setiap negara mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan tujuan pendidikan mereka. Indonesia dan sekolah saya memiliki karakteristik yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara standar nasional, nilai-nilai lokal, dan tuntutan global. Negara-negara maju seperti Finlandia menunjukkan pentingnya otonomi guru dan kesejahteraan siswa. Singapura menyoroti figur akademis dan pengembangan keterampilan abad ke-21, sedangkan Jepang menekankan disiplin dan keunggulan. Baiklah, mungkin itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.